telah teman-teman pelajari di kalkulus 2 ya. Nah, jadi saya baru saja juga mengunggah DC Master untuk tulisan ini. Jadi boleh diambil atau saudara ikuti ini dengan detail dulu, kemudian nanti dapat mengambil materinya di DC Master. Nah, yang kita mau gunakan nanti adalah busur yang akan dikenal dengan busur rectifiable. Ini busur rectifiable, yaitu apa itu busur rectifiable? Busur rectifiable itu adalah busur atau kurva dengan panjang berhingga. Nah, saudara sudah mengerti apa yang disebut busur di kalkulus 2. Busur itu tidak hanya sekedar kurva, tetapi harus dia diferensiabel, sehingga karena diferensiabel nanti dapat ditentukan panjang kurvanya. Nah, dia mempunyai turunan pada interval AB. Kemudian juga kontinu tentunya karena fungsi yang mempunyai turunan merupakan fungsi kontinu. Nah, di kalkulus 2, teman-teman sudah belajar ada Y sebagai fungsi X, begitu ya. Di dalam kalkulus 2, saudara waktu itu C saudara, kurvanya itu dalam persamaan ada yang Y sebagai fungsi dalam berubah X, X-nya berada, mungkin saya kalau di sini nggak begitu, nanti saya banyak mencoretnya, saya izin agak geser ya. Nah, saya tulis di sini. Nah, waktu di kalkulus 2 ada kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx, itu yang pertama. Persamaan kurvanya 1, Y-nya fungsi dalam berubah X berada di dalam interval AB, begitu. Nah, saudara mengenal juga X-nya sebagai fungsi dalam berubah Y-nya berada di dalam interval CD, waktu itu biasanya begitu. Kemudian yang ketiga ada dalam persamaan parameter X sama dengan FT, Y-nya sama dengan GT. Nah, di sini dengan T-nya berada di dalam interval AB. Kemudian yang terakhir waktu itu saudara mempunyai fungsi dalam berubah theta, R-nya dalam theta, sistem koordinat kutub, theta-nya anggota alfa sampai beta. Nah, mari kita fokus dengan nomor 3, karena teman-teman sudah berbicara fungsi dari R ke Rn. Nah, jadi kita akan mengaplikasikan ada fungsi yang berbicara dari di sini khususnya adalah interval AB ke R2, begitu. Nah, jadi kita khususnya dari AB ke R2 yang membawa T nanti dibawa ke XT dan YT. Jadi boleh saya tuliskan dalam pasangan berurutan begitu XT YT. Nah, ini ada menuliskan biasanya dengan XT, di sini dengan YT, begitu sama. Nah, dengan demikian sebenarnya sudah mempunyai persamaan parameter, kurvanya itu diberikan dalam persamaan X sama dengan FT, Y-nya sama dengan GT, T-nya anggota interval AB. Nah, pada waktu saudara mempunyai nomor 3 dalam persamaan parameter, saudara mengatakan panjang kurva dari C itu sebesar S yang dihitung berdasarkan integral sepanjang AB, nah, sepanjang AB untuk akar pangkat 2 kuadrat dx dt ditambah kuadrat dy dt diferensial T. Benar ya? Jadi yang saya mau hapus ini dulu lah, ini karena ini mengganggu ya, tidak kelihatan penuh begitu, saya hapus dulu di sini. Nah, jadi pada waktu saudara mempunyai persamaan parameter X sama dengan fungsi dalam T, Y-nya fungsi dalam YT, nah, saudara akan mendapatkan panjang busur dari C, saudara waktu itu menggunakan huruf S kecil,
dengan S kecil itu adalah ini. Integral dari akar pangkat 2 kuadrat dx dt ditambah kuadrat dy dt pada interval AB, dan berdasarkan panjang busur tersebut setelah mendapatkan diferensial busurnya. Diferensial busurnya sebenarnya kembali sama 1, 2, 3, 4 tadi. Hanya kembali saya mengangkat yang nomor 3, sudah mendapatkan diferensial busurnya adalah akar pangkat 2 dari, jadi integralnya di sini. Gitu kan ya. Integralnya di sana. Jadi kalau begitu diperolehlah ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau saudara berbicara kurva saudara itu tidak lagi berbicara dari AB ke R2. Nah, karena biasanya nanti kita akan berbicara nanti AB ke R3, ke R4, hingga Rn. Ya, jadi kita akan membuat ini, akan kita generalisasi ke Rn. Ininya akan kita generalisasi ke Rn gitu. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, maka ini yang akan kita lakukan. Nah, jadi secara umum teman-teman perhatikan baik-baik. Di dalam R2, kalau sudah punya X sama dengan FT, Y-nya sama dengan GT, maka saudara akan mendapatkan persamaan ini. Nah, ini tuh dalam persamaan parameternya. Masih ingat ya, bahwa ini dapat, mungkin saudara akan mendapatkan persamaan parameter dari kurva C. Nah, ini adalah persamaan parameternya di bawah menjadi persamaan vektor. Begitu. T anggota AB. Begitu. Nah, di titik T, teman-teman akan mendapatkan vektor FT, XT, YT. T-nya A berarti diperoleh titik XA, YA koordinatnya. Nah, di B nanti akan ada koordinat XB, YB. Kalau teman-teman perhatikan, maka sebenarnya besar dari vektor R di titik T ini akan sama dengan akar pangkat 2 dari kuadrat, ini R aksen yang ditanya, maaf, R aksennya. Nah, di sini saya tuliskan aja R aksennya dulu. R aksen T ini adalah berarti X aksen T, Y aksen T. Benar ya? Nah, jadi kalau begitu, saudara akan mendapatkan ini X aksen T dikuadratkan ditambah dengan Y aksen T dikuadratkan. Dan ini tidak lain adalah akar pangkat 2 dari kuadrat dx dt ditambah dy dt. Benar ya? Nah, ini yang kita punya. Ternyata kalau sudah perhatikan, S ini berarti akan sama dengan integral pada AB dari siapa? Integral dari besar R aksen T dt. Nah, inilah yang kemudian saudara mendapatkan secara general nanti. Saudara akan berbicara, nah ini saya sudah tulis di bawahnya, jadi saudara nggak perlu ragu-ragu, nanti saya hapus, nggak ada masalah. Nah, jadi saudara ternyata adalah integral dari besar turunan vektor R terhadap T dt. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mendapatkan di R3, sehingga di R3, nah vektor yang kita punya persamaannya adalah di titik T itu ada pas FT, GT, HT, maka besar dari turunan R aksen T adalah yang di dalam ini, di dalam integran ini. Nah, jadi kita mendapatkan ternyata panjang busurnya itu adalah sebesar integral. Nah, sama, tidak mengatakan apa-apa, jadi di sini sama, ya enggak? Jadi hanya sekarang disesuaikan apa itu vektor di R3-nya. Nah, di R3-nya tidak lagi hanya
X, Y, tetapi ada X, Y, Z. Nah, jadi persamaan kurvanya menjadi X, Y, Z. Di sini, apa itu X-nya? X-nya adalah FT, Y-nya adalah GT, Z-nya menjadi HT. Nah, inilah persamaan kurva C. Nah, persamaan kurvanya dengan T ini berada di dalam interval B. Dan sudah mendapatkan vektor R apabila diturunkan terhadap T menjadi F aksen T, G aksen T, dan H aksen T. Begitu benar ya? T-nya tetap sama di antara anggota interval tertutup AB. Dan teman-teman mendapatkan, oh kalau begitu, besar dari vektor R aksen T kembali adalah akar pangkat 3, pangkat 2 dari F aksen T, G aksen T, dipangkatkan 2 juga, ini H aksen T, dipangkatkan 2. Nah, selesai. Besar dari R aksen diintegralkan pada interval AB, inilah panjang kurva di ruang dimensi 3. Nah, dengan demikian nanti saat kurvanya di Rn, saya tidak perlu lagi ragu-ragu bahwa panjang kurva di Rn tersebut adalah integral. Yang ini yang saya kolongi di sini dan di sini. Integral dari besar turunan persamaan dalam vektor RT, R aksen T-nya jadinya diintegralkan pada interval AB. Nah, ini yang kita dapatkan. Dan kemudian, nah, kita akan menggunakan pengertian kurva smooth. Kurva licin boleh, halus boleh, gitu ya. Nah, saya akan pakai smooth. Saya biasanya memakai kata halus, begitu. Nah, suatu kurva R dengan persamaan R nanti dikatakan smooth atau halus atau licin jika R aksen ada kontinu pada interval AB, ini smoothnya pada AB ya, dan turunan R tidak pernah menjadi 0 pada AB. Jadi ini licin pada AB ya, di sini ya, pada AB. Nah, jika R aksen ada, R aksen kontinu, yang kontinu R aksen bukan R-nya. R aksen ada, R aksen kontinu, karena kontinu. Sudah lihat di sini R aksen ini kontinu, berarti dia integrable. Jadi karena R aksennya kontinu, ini nanti menjadi kontinu. Nah, karena menjadi kontinu dia integrable. Nah, ini yang membuat kenapa menjadi ada gitu. Nah, dia kontinu pada interval terbatas sehingga nanti nilainya ada. Nah, karena nilainya ada inilah yang nanti menjadi rectifiable dan tidak boleh bernilai 0 yang kita akan pelajari, karena kalau semuanya bernilai 0 ya nanti saudara berbicaranya kurva 0. Jadi hanya ini ya, R aksen di 0, berarti integralnya nanti 0. Jadi kita tidak berbicara yang kurva trivial. Kurva kita yang tidak trivial, yang smooth yang kita akan gunakan adalah yang R aksen ada, R aksen kontinu, R aksennya tidak pernah bernilai 0 untuk setiap T di dalam interval AB. Ini perjanjian kita. Ini saya coret-coret dan saya sudah punya yang halus yang sudah saya unggah di ini nggak ada masalah ya. Nah, saya ambil contoh. Ini yang sudah kenal kemarin ada kurva helix begitu. Nah, C persamaannya dalam R3 di dimensi 3, ini saya mengambil di dimensi 3, RT-nya mempunyai persamaan yang di sini. Cos T, sinus T, T. Nah, ini. Nah, T-nya di dalam interval tertutup 0, 2pi. Sudah mendapatkan R aksen T-nya ini ya. T-nya juga sama, 0 sampai 2pi. Turunan cos T ini ada min sin T, turunan sin T ini ada cos T, turunan T ini ada 1. Nah, dengan demikian saudara mendapatkan
R aksen T-nya menjadi vektor baru min sin T, cos T, 1 T di dalam interval 0, 2Pi. Nah, berapa panjang kurva C? Nah, panjangnya sebesar S kecil. Berapa S kecilnya? S kecilnya berarti menurut yang di atas tadi akan sama dengan integral dari besar turunan R terhadap T pada 0, 2Pi. Nah, turunan dari vektor R tadi sudah mendapatkan R aksen di sana. Ini adalah min sin T, cos T, dan 1. Sehingga besarnya menjadi kuadrat min sin T itu adalah sin kuadrat T, kuadrat cos T ditambah 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini diambil akar pangkat 2-nya, diintegralkannya dari 0 sampai 2Pi atasnya, begitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, cos kuadrat ditambah sin kuadrat hasilnya 1. Sehingga ini menjadi 1, ini 1, menjadi akar 2. Integral dari akar 2 pada interval 0 sampai 2Pi, teman-teman mendapatkan 2Pi akar 2. Clear ya? Jadi saya tidak mendetailkan di sini karena bukan integral yang sukar. Nah, jadi saudara akan melihat bahwa kurva helix ini dari 0 sampai 2Pi ternyata nanti panjangnya sebesar 2Pi akar 2. Nah, bagaimana kalau saya mengubah, ya tidak selalu dalam persamaan vektor seperti ini ya. Saya bisa membuatnya, kita bisa memakai yang di sini. Dalam bentuk ini juga vektor, hanya menggunakan ada basis satuan I, basis satuan J, dan basis satuan K. I itu adalah vektor dengan komponen 1,0,0. J-nya vektornya dengan komponen 0, 1, 0, dan K-nya vektor dengan komponen 0,0,1 gitu ya. Nah, saya mengambil T-nya di sini 0 sampai 4 tertutup, interval tertutup 0 sampai 4. Nah, kemudian sudah mendapatkan R aksen T berarti ini menjadi 6T, ini menjadi min 8T, di sini menjadi 6T kuadrat. Nah, jadi persamaan vektor turunannya menjadi 6T vektor I min 8T vektor J plus 6T kuadrat vektor K. Dengan T berada di dalam interval 0,4. Panjang kurva C sebesar S kecil, dengan S kecilnya masih sama, yaitu integral dari besar vektor turunan R aksen T pada interval 0,4. Kalau sudah perhatikan, sudah kerjakan, R aksennya nanti menjadi ini 2T kali akar 25 ditambah 9 kuadrat T. Kalau sudah ambil akarnya, nanti diintegralkan pada interval 0 sampai 4, diperolehlah seperti ini nilainya, 41, 44 dibagi 27 satuan jam. Yang nomor 3 dan 4 silahkanlah dicoba sendiri, begitu ya. Ini semuanya saya mengambil di R3 karena di R2 sudah kerjakannya di kalkulus 2. Saya tidak mengerjakan lagi untuk yang 2 ya. Nah, untuk yang 4 nanti sama. Jadi prinsipnya panjangnya itu adalah integral dari besar turunan vektor R terhadap T pada interval AB yang diberikan. Ada yang mau disampaikan sampai di sana? Clear semuanya? Ditangkap semuanya? Ada persamaan, pertanyaan? Farah bisa menangkap? Farah Krishna? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, saya melanjutkan. Nah, yang nanti kita gunakan tidak hanya berbicara seperti dalam persamaan T. Mari kita lihat pada waktu kita berbicara integral garis, integral kurva, saya akan memerlukan panjangnya terhadap panjang kurva gitu. Karena kemarin saya berbicara ya, ini pada interval AB, sudah punya hanya dx, tapi kalau kurvanya seperti ini, saya punya panjangnya menjadi ds kan ya.
Nah, ini yang membuat kita akan berbicara panjang kurva ini menjadi berubah bebasnya, sehingga kita akan berbicara fungsi atas panjang kurva. Nah, kembali diperhatikan busur C mempunyai panjang sebesar L, jadi L ini adalah S kecil itu tadi, L ini adalah ini, jadi S ini sama dengan integral tadi pada AB dari besar R aksen T titik gitu ya, L-nya itu. Untuk setiap T tentu panjangnya tidak akan sama, hanya pada waktu T sama dengan B menjadi L. Nah, kita akan berbicara ini, saya gambarkan di bawah begitu ya. Nah, jadi di sini ada titik ujungnya di A, ini titik ujungnya di B. Nah, ini adalah RA, ini ada RA dan ini ada RB, ini ada vektor begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau saya bertanya vektor R pada waktu T di antara A, B, sebut aja ini gitu ya. Nanti saya ganti pakai biru ya. Oke, saya pakai biru. Nah, saya lihat ini adalah RT pada waktu T begitu ya. Nah, ini RT pada waktu T di sana. Nah, sebarang T di alam interval AB. Kalau begitu, panjang kurvanya tidak lagi L. L itu adalah ini, kalau saya berjalan ke sana, sampai ke sana, ini baru L. Tapi kalau kita lihat, kalau hanya di T di sini pada waktu di A ya 0, pada waktu di sini T-nya, saya punya panjangnya hanya sekian. Pada waktu di sini, saya punya panjangnya sekian. Gitu kan. Nah, jadi kalau sepanjang T, berapa besar dari panjang vektor ini? Berapa ini? Panjangnya berapa? Gitu. Nah, ini yang akan kita kenal menjadi ST. Jadi panjang vektornya itu tergantung T yang diberikan. Nah, T yang diberikan itu akan memberikan panjangnya sebesar ST. Dan nanti kalau T-nya sama dengan B, ini berarti adalah A. Kalau T-nya sama dengan A, berarti nanti adalah 0. Ditangkap sampai di sana dulu. Nah, mari sekarang kita akan melihat bagaimana berbicara dari 0. Nah, waktu saudara berbicara ini, nah, oke. Waktu saudara berbicara mengatakan L itu ini, S itu adalah itu berarti saudara mengukur dari A, B. Padahal saya berbicara T-nya tidak dari A sampai B. Saya semula A sampai B sekian. Saya hanya berbicara T-nya di sini, T-nya di sana. Apa yang saudara dapatkan? Nah, kalau begitu, nah kita di integral masih sama. Saya hanya menghitung besar dari turunan. Nah, saya integralkan sepanjang 0 sampai T. Nah, hanya pertanyaannya nanti mengganggu nggak sudah memakai sama-sama T? Karena ini hanya berubah, maka dan sudah berbicara ini memakai T, kita di dalam integral jangan memakai T. Sebaiknya dihindari dengan berubah yang sama. Sehingga kita mendapatkan, saya ambil di situ berubahnya menjadi U. Gitu ya. Nah, jadi di sini saya memakai integral dari besar vektornya, tapi dari A sampai T. Jadi yang ini hanya sampai T begitu. Nanti kalau T-nya di sini, ya saya berbicara panjangnya di sini sampai di sana. Bisa dibayangkan ya, karena tidak di dalam kelas. Saya tanya dulu, Maya bisa menangkap yang saya sampaikan? Bisa, Ibu. Oke, jadi saya akan melihat di sini panjangnya itu saya ambil berdasarkan panjang T, sehingga saya mengambil integralnya sampai T, hanya sampai T, tetapi di sini ya jangan pakai T, kita hindari itu. Sehingga saya pilih, nggak ada masalah kan ya, tetap kita akan mendapatkan hal yang sama kan ya. Ini boleh ditulis sebagai integral pada AB dari besar dari R aksen U
DU. Sama kan ya, nggak ada masalah kan ya. Nah, jadi ini menjadi lebih nyaman bagaimana kalau dia berbicara untuk T yang berada di dalam interval AB. Jadi nyaman, saya ukur aja menjadi panjang yang tergantung T. Menjadi ST sama dengan integral besar turunan R dari A sampai T. Nah, dari sana berarti saudara akan berbicara seolah-olah nanti menjadi panjang di T sama dengan A, panjang di T sama dengan T0, dan seterusnya sampai panjang T sama dengan B. Jadi saya akan berbicara seolah-olah saya berbicara terkait panjang kurva. Sehingga ini menjadi fungsi atas panjang kurva. Nah, jadi dengan demikian, nah SA kita menjadi 0, SB kita menjadi L. Nah, setelah ini, mari kita lihat. Jadi kita akan melihat S ini menjadi semula kalau 0 sampai A gitu ya, A sampai B gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara fungsi dalam perubah S, S-nya ini fungsi dalam perubah S, begitu. Nah, jadi kita akan melihat, oh dia menjadi panjangnya 0 sampai S menjadi R besar. Jadi kalau ini masih dalam T. Nah, kalau dalam perubah S, berarti kita akan melihat dalam perubah ST di sini. Nah, kita akan mendapatkan fungsi baru yang bekerja 0 sampai S sebenarnya ST tadi ya. Nah, itu dari besar R besar. Apa itu R besar? R besar itu parameterisasinya dalam panjang R, panjang busur S gitu. Dalam panjang busur S yang semula dalam R kecil T, nanti kita akan belajar bersama. Nah, ini akan kita change. Di sini T-nya anggota AB. Begitu. Ini akan kita ubah ke dalam persamaan yang ekivalen. Dalam persamaan baru vektor tetapi dalam panjang busur S. Nah, di sini S-nya pada waktu A menjadi 0, pada waktu B menjadi N. Jadi parameterisasi baru dari 0 sampai A untuk vektor R besar. Nah, jadi nanti panjang busur S-nya bisa berbicara menjadi nomor 3. Nah, kalau saudara perhatikan, nah, yang di kiri 3 itu fungsi dalam perubah S. Nah, kemudian menurut integral sebagai fungsi batas atas di kalkulus lanjut, masih ingat ya, kalau saudara waktu itu ada fungsi F itu terintegral Riemann, F terintegral Riemann pada AB, kemudian ada fungsi F besar yang didefinisikan sebagai integral pada A sampai T. Di sini bisa pakai T, kalau di kalkulus waktu itu pakai X. Di sini sudah berbicara F SDS. Nah, maka sudah punya F aksen T itu akan sama dengan F dikerjakan di T, begitu kan ya. Jadi kalau saya memakai di sini, saya turunkan terhadap S, turunan dari S itu adalah 1. Turunan yang di kanan ini menjadi adalah integralnya dalam berubah S gitu ya. Jadi sudah mendapatkan 1 sama dengan besar dari vektor turunan R besar terhadap S. Nah, jadi ini mau mengatakan apa? R besar, nah, diturunkan itu berarti sudah berbicara sebenarnya ada apa ini? Sudah berbicara gradien garis singgung kan sebenarnya. Jadi ini gradien garis singgungnya 1, berarti ini menjadi standar gitu ya. Nah, untuk setiap S, maka ternyata ini memberikan selalu besarnya 1. Nah, ini menyatakan bahwa besar dari turunan R besar terhadap S ini selalu 1. Nah, ini mau mengatakan bahwa kurva semu C dengan parameterisasi kurva vektor singgung arah R aksen S ini merupakan vektor singgung satuan di setiap titik anggota C. Ini yang menarik, kalau dipakai dalam busur ternyata nanti kita akan mendapatkan arah dari R aksen C, vektor singgungnya ini arahnya selalu menjadi
satuan, vektornya menjadi satuan. Jadi ini yang akan kita dapatkan. Nah, mari kita bagaimana tuh mendapatkan persamaan R besar dan R kecilnya. Saya membuat di sini begitu contohnya. Ada ST, ini busur C dengan persamaan RT-nya yang tadi saja yang kita punya helik tadi ya. Nah, jadi cos T, sin T, T, T anggota 0,2 pi. Saudara tadi sudah mendapatkan berapa besarnya 2 pi akar 3 gitu ya tadi ya. Nah, kemudian akar 2 pi akar 2. Nah, kemudian R aksen T-nya sudah dapat juga tadi. Nah, inilah ST-nya T akar 2. Jadi kalau T-nya 2 pi menjadi 2 pi akar 2. Nah, dari S sama dengan T akar 2, sudah mendapatkan persamaan T-nya menjadi S per akar 2. Benar ya? Dari sini. Ini ekuivalen dengan T-nya menjadi S per akar 2. Kalau begitu, RT, nah ini RT-nya tadi ini tuh dalam persamaan S, itu akan menjadi, T-nya menjadi S per akar 2, ini menjadi di sini. S-nya di dalam interval 0, 2, pi akar 2. Benar nggak? Tadi A-nya menjadi di sini kalau 2 pi menjadi 2 pi akar 2. RS-nya itu yang besar. Nah, RS-nya yang besar itu adalah yang ini. Nah, ini yang kemudian dilambangkan sebagai R besar S. Itu adalah R kecil dari T-nya yang sudah saudara ubah ke dalam bentuk S. Jadi saudara mendapatkan R besar S-nya itu adalah itu. S-nya di dalam interval 0 sampai 2 pi akar 2. Nah, dan di sini kalau saudara perhatikan, dicek aja kalau kita cek R aksen itu adalah saudara turunkan, ini nanti besarnya akan saudara dapatkan 1 di setiap S anggota 0 sampai 2 pi akar 2. Nah, saudara coba aja sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 dulu aja ya. Nomor 2. Mana yang nomor 2 tadi? Saudara kerjakan sebentar yang nomor 2 untuk mendapatkan persamaan RS-nya. Nomor 2-nya di sini. Di nomor berikutnya. Di sini tadi ada panjang kurva ya. Nah, coba dicek sebentar nomor 2 begitu. Nah, saya beri waktu ini 10.49. Nah, saudara berhenti nanti di 10 ini 50 ya, di 11, pukul 11. Silakan dicoba sebentar untuk nomor 2. Ini seperti saudara bisa saudara cek ya, nomor 2 itu 3T kuadrat bla bla bla. Kemudian ngambil RS-nya saudara cek sebentar 10 menit gitu ya. Saya akan tayangkan presensi, bagi yang belum presensi dapat presensi.
Oke, sudah ketemu? Oke, kalau belum ketemu nanti dijadikan latihan ya. Oke. Nah, ini menjadi cukup cantik, itu sudah bisa berlatih nanti. Oke. Nah, saya melanjutkan, ini masih belum masuk ke apa-apanya. Jadi mari sekarang kita lihat, saya mau berbicara tentang vektor singgung satuan. Saya belum, sebentar, saya harus share ya. Nah, hanya kalau di Google Meet itu tidak bisa share di sini ya. Oke, ini karena agak baru, ada baiknya saya tulis saja ya. Dan saya share. Nah, saya mau berbicara vektor singgung satuan, vektor norma satuan, serta vektor binorma yang akan kita gunakan. Ada, saudara kenal vektor singgung satuan dan vektor norma satuan waktu di sebenarnya ada gradien garis singgung, karena ini di dalam R3, maka R2, R3 yang sudah kenalkan sekarang adalah vektor, ada waktu itu persamaan bidang begitu ya. Baik, mari sekarang kita mau perhatikan bagaimana menentukan vektor singgung satuan, vektor norma satuan, dan vektor binorma. Nah, sebut saja saya punya persamaan kurva C dalam persamaan tadi ya, vektor RT dan vektor R kecil gitu. C-nya dalam panjang busurnya menjadi R besar, vektor R besar. Nah, tadi sudah lihat bahwa besar dari vektor R aksen, R besar, ini selalu 1 untuk setiap S di dalam interval 0L. Nah, vektor singgung satuan ini akan menjadi vektor singgung satuan karena dia selalu 1. Dan turunan itu kalau saya punya kurva, maka masih ingat pada waktu sudah berbicara waktu itu dy dx begitu ya. Kalau sudah mempunyai kurva dalam persamaan y sama dengan, nah, kalau sudah mempunyai y sebagai fungsi dalam berubah ini, sudah mendapatkan m itu adalah f aksen x. Nah, di sini juga sama. Sudah akan mendapatkan turunan ini menjadi vektor singgungnya. Nah, dan vektor singgung ini adalah vektor singgung satuan karena dia menjadi selalu mempunyai besar 1. Panjang dari vektor tersebut selalu 1. Nah, ini akan menjadi vektor singgung satuan. Jadi nanti dari persamaan kurva dalam RT sudah dapat menentukan vektor singgung satuannya, itu adalah turunan dari vektor R besar. Nah, jadi kalau di depan tadi vektor R besarnya menjadi apa? Min sin T, cos T, 1 tadi. Nah, vektornya. Nah, kemudian besar dari TS ini 1. Nah, TS ini vektor singgung satuan di setiap S. Nah, di setiap S ya, jadi hati-hati, jadi setiap S anggota 0L. Nah, apa bedanya dengan vektor norma? Waktu sudah berbicara di kalkulus 1, ada vektor singgung, di sini ada kurva, kemudian sudah berbicara ini ada vektor singgungnya, begitu ya. Vektor singgungnya belum nempel ya, di sini di titik ini sudah berbicara ini ada vektor singgung. Nah, ada S begitu, kemudian saudara berbicara ada, saya buat yang merah ya, yang merah ini sudah punya di titik ini tuh ada suatu vektor, ternyata kalau merah nggak begitu kelihatan ya. Baca kalau begitu jangan merah, tetapi biru juga sudah ada ungu. Baik. Nah, sudah punya ada suatu garis yang tegak lurus dengan garis di sana, ini tegak lurus di titik yang sama, waktu itu sudah sebut dengan N normal gitu ya. Nah, ini kalau begitu, nah sudah punya ada MS, ada MN. Nah, keduanya dikalikan hasilnya negatif 1. Tetapi sekarang saya punya gradiennya ini berubah, ya sudah hati-hati vektor begitu. Jadi
kita harus hati-hati. Tadi ada TS. Nah, TS itu ya sama dengan RS tadi, sebenarnya R aksen ya, karena TS itu adalah vektor singgung. Nah, TS tadi adalah RS, masih ingat. Jadi TS itu adalah R aksen, sama gitu ya. Nah, TS itu adalah R aksen, itu. Nah, dan sudah lihat, besar dari TS kuadratnya itu kalau di dalam inner product, dia adalah kalau saudara punya vektor A, ada vektor A di inner product kan, ini adalah besar dari vektor A diambil pangkat 2-nya. Nah, sekarang saya ambil vektor A-nya di sini, saya ambil adalah T vektor TS. Nah, jadi saudara akan mendapatkan inner product TS dengan TS ini adalah kuadrat besar TS, vektor TS. Nah, tadi saudara melihat bahwa besar vektor TS itu adalah 1, dipangkatkan 2 ya tetap 1 di sana untuk setiap S anggota 0L. Nah, dalam hal DTDS ada, jadi dalam artian T-nya ini mempunyai turunan. Nah, tadi kan kita hanya mempunyai bahwa kurvanya smooth. Jadi turunan dari R kecil atau R besarnya ada, tapi kita nggak jamin bahwa T ini masih mempunyai turunan atau tidak. Tetapi jika turunan ini ada, penurunan kedua ruas pada ini, nah, kalau yang saya lingkari ini kita turunkan, maka ini kita turunkan, dua ruas ini kita turunkan, kita akan mendapatkan, nah ini saya sudah turunkan di sini. Semua tanya, sudah bisa ngikuti atau saya harus tulis? Saya unggah dulu aja ya. Oke, saya unggah dulu sehingga sudah bisa mengikuti karena nanti diturun-turunkan. Saya tambah dengan kappa. TNG dan kappa. Oke. Saya turun karena saya nggak punya akses yang lain selain dengan si master, saya mencoba TNB dan kappa. Oke. Nah, silahkan saudara, nanti saya akan beri waktu untuk. Nah, silahkan undur dulu sehingga saudara bisa ngikuti. Ya. Oke, baik. Tadi sudah mendapatkan bahwa vektor TS ini adalah R aksen S. Gitu. S anggota 0L. Kemudian sudah mendapatkan bahwa besar dari R aksen S ini adalah 1 untuk setiap S yang berada di dalam 0L. Nah, kemudian sudah mendapatkan bahwa besar vektor TS, kalau ini dipangkatkan 2, ini akibatnya menjadi sama. Sebenarnya ini sama dengan vektor TS, di inner product-kan dengan vektor TS, ini 1. Nah, karena sudah mendapatkan ini sama dengan 1 dikuadratkan, begitu kan ya. Jadi menjadi 1. Satunya itu bukan karena TS-nya 1, tapi karena kuadrat TS. Mungkin saya balik saja biar saudara melihat kenapa kok 1 gitu ya. Nah, ini sama dengan
1 dikuadratkan sama dengan 1. Jadi saya mendapatkan bahwa inner product dari TS dengan dirinya sendiri itu adalah 1, gitu ya. Ini hanya karena nggak rapi aja. Nah, ini adalah 1. Nah, kemudian kalau dari sini kita turunkan, nah, ini diturunkan di sini. Nah, penurunan dari inner product itu akan menjadi seperti saudara menurunkan perkalian. Jadi ini adalah D, TS, DS, inner productnya dengan TS, ditambah dengan vektor TS ini tetap, dikalikan inner productnya dengan D, T, S, DS. Ruas kanannya menjadi 0. Dan ini berarti, nah, inner product itu komutatif. Jadi ini menjadi 2 kali D, TS, DS, inner produknya dengan vektor TS, begitu. Ini adalah 0. Nah, 2 tidak 0, berarti kita mendapatkan bahwa D, TS, DS, inner produknya dengan TS, ini adalah 0. Nah, ekivalen mengatakan tersebut berarti bahwa D, T, S, DS tegak lurus dengan TS karena inner produknya sama dengan 0. Benar ya? Jadi kalau begitu, saudara akan mendapatkan bahwa DTS dan DT terhadap S ini tegak lurus dengan TS. Apa artinya kalau setelah kita mendapatkan bahwa DTS ini tegak lurus dengan TS? Dan ini benar untuk setiap S anggota 0L, gitu ya. Jadi ini saya harus tulisi semua, bolehlah, tapi sebenarnya ini benar untuk setiap 0 anggota L. Jadi ini 1 untuk setiap S-nya, S anggota 0 sampai L besar. Di sini juga benar 0 sampai L, begitu. S anggota 0 sampai L. Di sini S untuk 0 sampai L, S untuk 0 sampai L. Karena tadi saya nggak ngambil sebarang, seharusnya enak gitu ya. Nah, ini S anggota 0 sampai L. Nah, artinya apa? Kalau DTS dan DTS TS terhadap TS sendiri dia tegak lurus untuk setiap S anggota L. Nah, T tadi menunjukkan vektor singgung, maka DTS DS ini yang akan menjadi vektor normal, tetapi belum tentu satuan ya. Nah, dalam hal dia bukan vektor 0, vektor ini tidak 0, begitu. Nah, kita dapat menormalkan. Nah, dapat didefinisikan ya, vektor normal yang nanti saya akan memakai vektor n s, begitu. Ini sama dengan dinormalkan dt s ds besar dari dt s ds. Nah, kita belum tentu mendapatkan besar dari turunan T terhadap S ini 1 kan ya, vektor normal, vektor satuan itu kalau diturunkan belum tentu vektor satuan. Ya, tetapi kalau dinormalkan, nah ini menjadi vektor baru yang disebut dengan vektor normal, gitu. Ini S anggota 0L. Nah, ini biasanya N, S,
dilambangkan juga nanti di belakang saya pakainya N kecil biasanya. Lambangkan juga dengan, karena buku-buku acuannya selalu pakai N besar, saya ngikuti aja, tetapi nanti ada yang pakai seperti ini ya. Nah, ada yang pakai N kecil. Nah, dengan demikian N besar ini merupakan vektor N besar merupakan vektor fungsi dalam panjang busur S. Gitu ya. Nah, S-nya anggota 0L. Baik, nggak apa-apa, nanti saya unggah lagi dan bisa saya tambahkan ya nanti ya. Oke. Oke. Nah, saya tulis saja kayaknya biar teman-teman jadi lebih kenal, karena ini sesuatu yang baru bagi teman-teman. Baik, saya tulis ya. Oke. Nah, sampai di sana tidak ada masalah ya. Jadi saudara akan mendapatkan dengan demikian diperolehlah vektor N sebagai vektor satuan karena panjangnya menjadi satu tadi. Kalau sudah perhatikan benar ya, kalau vektor itu tidak merupakan vektor satuan, sudah bagi dengan besarnya akan menjadi vektor satuan kan ya. Ini menjadi vektor satuan kan ya. Nah, akan menjadi vektor satuan. Dan kalau begitu, apa yang saudara dapatkan? Vektor satuan yang tegak lurus vektor singgung, tegak lurus vektor singgung. Nah, vektor singgungnya juga vektor singgung satuan. Saya tulis saja lah daripada lupa nanti. Vektor singgung satuan T kan tadi ya. Ada interval 0 sampai L. Nah, vektor L ini yang nanti dikenal sebagai selanjutnya vektor N dikenal sebagai vektor normal satuan ya, sebagai vektor normal satuan dari kurva C tadi. Nah, jadi saya kembali memakai warna yang lain. Nah, jadi kembali kalau saudara perhatikan, jadi saudara mendapatkan bahwa N ini tegak lurus dari T, begitu, pada 0L. Kemudian saudara juga mendapatkan N sudah satuan, sudah nggak perlu sebenarnya, ini sama dengan 1, kemudian besar dari vektor T, ini juga 1. Ini untuk setiap S di dalam interval 0L, sama untuk setiap S anggota 0 sampai F. Gitu ya. Nah, jadi saudara mendapatkan ada vektor baru. Tadi T-nya apa? T-nya itu adalah, masih ingat ya? Jadi kalau kesimpulan saya tadi, T itu adalah TS itu adalah R aksen S, dan NS ini adalah, nah, setelah mendapatkan vektor T ini diturunkan terhadap S dibagi dengan besar dari vektor
turunan T terhadap S, sama ini S anggota 0 besar, S anggota 0 besar. Begitu ya. Baik. Nah, sekarang saya akan mengenalkan satu istilah lagi yang nanti akan juga digunakan. Nah, itu adalah aplikasi dari NT dan hubungannya dengan NT itu adalah yang dikenal dengan kelengkungan kurva atau kurvatur. Saya kembali pakai hitam saja. Oke. Kelengkungan kurva atau kurvatur. Gitu. Apa itu kelengkungan kurva gitu ya? Nah, kalau sudah perhatikan sebenarnya apa tuh sebenarnya dt ds itu? Nah, mari kita lihat bahwa diperhatikan bahwa di vektor T tadi ya terhadap S ini menyatakan perubahan arah kurva. Nah, jadi dia menjadi perubahan dari arah T. Nah, kemudian besar dari dt, kenapa hilang sendiri? Sebentar, saya harus kembali dulu. Kenapa saya? Saya kepental ya, sebentar ya. Sudah ya. Oke, sebentar, saya kepental. Oke. Nah, sementara dt vektor dts, oke. Nah, ini menyatakan apa ini kalau ini saya punya besar begitu? Tentunya ini adalah ukuran kecepatan gitu ya. Kecepatan arahnya gitu. Oke, vektor singgung satuan dari vektor T tersebut. Nah, berbelok mengikuti arah kurva gitu ya. Seiring perubahan panjang kurvanya tadi ya. Seiring perubahan panjang kurva. Karena terhadap S bukan terhadap T begitu ya. Nah, atau busur yang nantinya inilah yang dikenal sebagai kelengkungan kurva. Oke.
kelengkungan kurva ini yang kemudian diberi lambang, dilambangkan dengan kappa. Nah, kappa itu lambang seperti saudara punya ini kappa. Sudah ada merek tes yang milik merek kappa gitu ya, yang ini adalah kalau sudah perhatikan ada 2 orang, laki dan perempuan, duduk saling balik gitu ya, itu yang kappa itu. Nah, ini sudah cek cari artinya apa itu, kok ada kappa gitu ya. Jadi kalau begitu saudara akan mendapatkan kappa, bukan K ini, jadi ini K ada melengkung di sisi kirinya. Nah, kappa di titik T, kappa di titik S dulu ya, karena saya punyanya S begitu. Kappa di titik S ini adalah besar dari tadi titik S DS, begitu ya. Nah, sebutannya kappa. Ya, jadi kemudian saudara berbicara bagaimana tuh sebenarnya kalau di sini saya punya gambarnya kalau nggak salah. Sebentar saya turunkan ya. Nah, ini kalau saudara perhatikan di sini saya punya gambarnya. Inilah gambarnya. Nah, jadi saudara berbicara kelengkungannya. Jadi kalau saudara punya lingkaran, kapanya itu kelengkungannya tetap gitu ya. Kalau ini kurvanya tidak seperti lingkaran, kelengkungannya kan berubah-ubah. Nah, jadi ada yang saudara lihat vektor singgungnya kan juga arahnya berbeda-beda. Jadi kelengkungannya akan mengikuti arah dari vektor singgungnya tadi gitu. Nah, jadi saya kembali sebentar. Nah, sampai di sana ya. Jadi kalau begitu kappa itu sudah punya seperti sudah berbicara apa dia ukuran kecepatan vektor singgung satuan T tadi. Jadi sudah lihat kalau semakin terjal maka semakin besarlah ukurannya. Nah, mari kita lihat apa hubungan N. Tadi sudah punya N itu apa ya? NS itu tadi adalah turunan dari T gitu ya. Ini nggak cukup, saya agak ke atas sedikit. dt S dibagi D ini terhadap S dibagi dengan besarnya dt S terhadap S besarnya. Nah, kalau begitu ini akan sama dengan D T S DS dibagi dengan kappa gitu ya. Nah, ini ekivalen mengatakan berarti kappa N lah itu adalah DTDS. Jadi di sini kappa itu sebenarnya kapanya juga tergantung di S ya. Kappa S DS, kappa S DS PNS. Nah, sudah lihat kappa ini bilangan, jadi dia mengatakan ukuran kecepatan, jadi dia bilangan, sementara N-nya itu adalah vektor. Ini adalah turunan dari T terhadap S. Silahkan sudah lihat di sini bahwa kappa itu dengan N mempunyai hubungan, ternyata kappa N itu adalah DTDS. Nah, biasanya ini akan dilambangkan kappa N itu adalah DTDS. Nah, saudara perhatikan sebenarnya ini adalah fungsi dalam berubah S semuanya gitu ya. Nah, di sini dan saudara tetap akan berbicara untuk setiap S-nya anggota di dalam interval 0L tadi. Nah, besar. Sama, di sini juga sama. Di sini besar untuk S-nya anggota 0L di atas. Kalaupun tidak ada di sini berarti dia berarti pada 0L. Nah, ini saya tuliskan aja di sini. Nah, S anggota 0L besar begitu. Kalau ini nih berarti pada 0L besar begitu ya. Nah, jadi sudah sama
Nah, kemudian yang mau saya pakai di sini adalah dt, ds, ini adalah kappa n. N pada interval 0 L besar. Baik, ini yang saya kasih kotak yang pertama. Nah, saya kira saya punya contoh. Contohnya boleh saya ambilkan di sini ya, nggak usah saya hitung lagi gitu. Oke, saya ambil contoh. Saya tadi mengatakan kalau itu lingkaran bagus gitu ya. Kalau itu lingkaran jadi bagus. Nah, A cos T, saya pakai theta, tidak harus T itu. Theta-nya antara 0, 2pi, kalau sudah mau pakai T juga diizinkan, atau saya kerjakan aja pakai T, nanti saudara di rumah bisa melihatnya sebagai berubah yang tidak harus pakai T. Ada yang mau disampaikan sampai di sana? C-nya ini adalah kurva dengan persamaan RT. Ini adalah jari-jarinya A cos T, A sin T, T anggota 0 sampai 2pi. Oke. 2pi ya, kelihatan nggak itu ya 2pi-nya? Kalau nggak saya dengarkan sebentar, masih bisa dengarkan. 2pi. Oke. Nah, kemudian saudara bisa melihat di sini bahwa ini dalam persamaan T, bukan dalam persamaan S ya. Sebentar, mari kita lihat. C adalah RT. Oke. S-nya apa ya? Jadi kalau diperhatikan T-nya di sini dengan A-nya positif ya. Oke. Mari kalau begitu kita akan melihat R aksen T ini akan sama dengan min A sin T kemudian A cosinus T. Kemudian sudah punya ST, ini berarti adalah integral 0 sampai T dari akar pangkat 2 min A sin U dikuadratkan ditambah A cos U dikuadratkan, benar ya? Diferensial U. Jadi ini adalah 0 T dari akar pangkat 2 kuadrat A sin kuadrat U kuadrat A cos kuadrat U diferensial U. Jadi ini akan diperoleh integral 0 sampai T akar pangkat 2 dari A kuadrat diferensial U 0 sampai T A du. Berarti ini akan sama dengan A dari T AU pada waktu T pada waktu 0. Jadi ini adalah AT. Nah, di sini dengan catatan T-nya tadi saya berbicara ini anggota 0,2pi. Jadi kalau T anggota 0,2pi, nah kalau T-nya sama dengan 2pi, maka L itu adalah sebesar A kali 2pi. Jadi adalah 2pi A. Nah, dengan demikian saudara akan mendapatkan S sama dengan AT, ekivalen mengatakan T-nya adalah S per A. Itu. Kemudian RT itu berarti R dari S per A itu adalah A cos S per A sin S per A, begitu. Nah, inilah yang saudara dapatkan. R besar S-nya itu berarti adalah A cos S per A sin S per A.
dengan S-nya berada di antara 0 S sampai 2 pi A, gitu ya. Nah, sudah bisa cocokkan dengan tulisan yang saya pakai theta. Saya mungkin karena saya nggak melihatnya, mungkin sudah bisa membantu melihat. Nah, dari saudara mendapatkan di sini bahwa saudara akan mendapatkan inilah yang saudara dapatkan tadi apa ya? Kemudian kita akan mendapatkan terhadap S ya. Jadi kalau kita lihat R besar ini diturunkan terhadap S, itu hasilnya adalah A kali min seper A ya. Min ini kali seper A, kemudian min sin S per A. Kemudian A kali H kok kayak 0 gitu. A kali seper A kali cos S per A. Ini S anggota 0 sampai 2 pi A. Nah, jadi kalau begitu ini akan sama dengan min sin S per A cos S per A untuk S di dalam 0 sampai 2 pi A. Nah, mari kita lihat bahwa benar R aksen S ini harus kita yakinkan aja bahwa ini nilainya 1 besarnya. Akar pangkat 2 dari sin kuadrat S per A ditambah cos kuadrat S per A. Benar kan? 1 untuk setiap S anggota 0,2 pi A. Nah, inilah yang saudara dapatkan tadi bahwa sudah menjadi vektor satuan dan saudara mendapatkan bahwa TS ini adalah R besar diturunkan terhadap S. Jadi sudah mendapatkan min sinus dari S per A, cos dari S per A, begitu. S anggota 0 sampai 2 pi A, gitu. Nah, N-nya apa? Oke, masih ada kan ya di sini. N-nya itu adalah turunan dari T. Mari kita lihat dari T. dt ds. Berarti saudara akan berbicara ini adalah sin itu min seper A cos S per A, dan di sini adalah min seper A sin S per A. Gitu ya. Di S-nya jadi agak kacau. S per A. Begitu. S anggota 0,2 pi A. Nah, mari kita lihat bahwa apakah pasti normanya 1 sepertinya ini. Saya mungkin boleh tulis di sini aja ya biar lebih ringkas begitu. Besar dari vektor T aksen ini adalah akar pangkat 2 seper kuadrat A cos kuadrat S per A ditambah seper kuadrat A sin kuadrat S per A. Jadi kalau begitu ini adalah akar pangkat 2 seper A kuadrat kali 1, gitu kan ya. Nah, jadi adalah, nah, sudah lihat bahwa ini memang tidak 1 kan ya. Jadi ini adalah seper A, hanya tadi positif. Dengan demikian sudah mendapatkan N, T, NS tadi ya. Ini berarti adalah vektor turunan dari T dibagi dengan besar dari turunan T terhadap S. Jadi sudah mendapatkan ada seper A di sana. Ada seper A, sebentar. Oke. Kayaknya saya harus hati-hati di sini seper A-nya. Oke. Up begitu. Ada min seper A cos S per A min seper A sin S per A dibagi seper A, gitu kan ya. Nah, ini kok enggak nih min seper A karena mungkin saya buru-buru. Oke,
kalau begitu ini akan sama dengan menjadi sederhana, menjadi, saya di kiri saja ya, ini sama dengan berarti min cos S per A min sin S per A. Begitu ya. S anggota 0, 2 pi A, 2 pi A. Begitu. Nah, jadi kalau begitu apa yang saudara dapatkan? Kelengkungan kurvanya jadi berapa di sini? Di kappa gitu, dikerjakan di S. Nah, ini berarti saudara tadi kappa itu adalah besar dari vektor TS. Nah, jadi sudah mendapatkan juga ini adalah seper A. Nah, kelihatan ini setiap kali saudara mengambil di S, nilainya selalu sama, kelengkungannya selalu sama, rata gitu kan. Tapi kalau nanti korbannya saya ubah elips, saudara sudah akan melihat tidak akan selalu seper A. Jadi ini cukup menarik kalau untuk lingkaran itu memang selalu bagus gitu ya. Nah, seper A. Jadi, nah di sini kelengkungan di titik 0 juga seper A, kelengkungan di titik ini ya 2 pi A juga 0, 2 juga seper A begitu dan seterusnya. Karena dia bilang setiap kali mengambil di sana ini selalu seper A. Nah, ini lingkaran itu sangat bagus begitu. Tuh. Ini pusatnya. Nah, kalau sudah perhatikan, saya pinjam biru begitu. Ini oke. Di sini juga nggak apa-apa ya, karena di situ nah lebih bagus. Nah, kalau sudah perhatikan di titik ini, di sini ada vektor singgum satuan T. Nah, kemudian sudah akan ada normal. Nah, normal yang akan kita pakai nanti adalah normal yang ke arah dalam nanti. Ada arah keluar, ada arah dalam. Nanti yang satunya kita pakai arah keluar, tapi sudah akan bisa melihat ini NT-nya. Dan sudah akan melihat ada ini tegak lurus begitu. Kalau keluar ya sudah harus mengambilnya ke sana gitu ya. Ini yang ke sana. Nah, kalau ini yang N ke dalam. Nah, kemudian dari sini sudah akan bisa melihat berarti NT, NS maksud saya, itu berarti sudah mendapatkan apa tadi? Nah, NS tadi di sini TS dibagi hubungannya dengan kappa. Jadi N itu adalah DTDS dibagi kappa gitu kan ya. DTDS dibagi kappa. Nah, DTDS dibagi kappa. Jadi kalau dibagi dengan kappa ya berarti sudah akan mendapatkan, ya silahkan aja disubstitusi sama ya, kayaknya sudah ketemu. Ini adalah DTSDS dibagi kappa di titik S. Jadi nanti ketemunya ya min seper A dan sebagainya tadi. Ini nanti kalau tidak salah, jadi sudah punya min cos S per A tadi, min sin S per A. Nah, kalau diperhatikan ya ini menjadi ada bentuk dengan RS semacam gitu ya. Nah, jadi kalau sudah perhatikan kenapa NS-nya harusnya memang yang kita perhatikan ke sana, kenapa ini menjadi keluar gitu ya. NS ini berarti sama dengan tadi RS-nya apa? RS-nya. RS itu min sin S per A cos S per A. Benar ya? Saya punya, ada yang salah nggak? RS-nya ini ya. Nah, ini RS. Kemudian yang RS-nya adalah A cos S per A, A sin S per A. Tadi NS-nya berarti sudah punya min. Jadi kalau begitu ada min seper A kali A cos S per A, A sin S per A. Dan ini adalah min S per A, ini adalah RS. Nah, jadi kalau begitu saudara akan melihat bahwa berlawanan arah karena memang biasanya saudara akan memakai H
Nah, tidak lagi arahnya ke keluar, jadi dia memakai yang ke dalam. Nah, saya izin 10 menit berbicara vektor baru yang saudara belum lihat. Vektor baru itu adalah vektor yang, nah, kalau di dimensi 2, saudara hanya punya vektor singgung dan vektor normal. Kita akan berbicara di R3. Nah, di R3 itu ada vektor yang disebut dengan vektor binormal. Oke. Yang dikenal dengan vektor binormal. Nah, ini berarti normal itu biasanya, nah dia kenapa disebut dengan binormal? Dia normalnya dari R dan normalnya dari N. Jadi normalnya dari T dan dari N. Dia adalah vektor yang nanti tegak lurus dengan T dan N. Nah, vektor binormal ini dilambangkan dengan vektor B, dan vektor B ini didefinisikan sebagai produk dari T dengan N. Produk. Nah, jadi ini adalah cross product dari T dan N. Jadi kita berasumsi ini di R3 gitu ya. Nah, jadi paling saya berbicaranya ini adalah di R3. Definisinya adalah T cross N. Dan sudah menggunakan prinsip, ya enggak? Jadi ada yang tegak lurus dan yang sudah lihat. Nah, saya izin memakai yang di sini karena sudah kelihatan sama kalau nggak salah. Coba mari kita lihat setahu saya. Nah, B ini didefinisikan sebagai T cross N. Nah, kalau sudah perhatikan, nah, besar dari vektor B itu adalah besar T cross product N. Nah, menurut definisi di dalam cross product kita punya sifat bahwa besar dari cross product vektor A dengan vektor B itu adalah besar vektor A, besar vektor B dikalikan sin sudut yang dibuat oleh T dan N. T dan N tadi tegak lurus berarti sudutnya sebesar B per 2, sehingga di sini adalah T kali besar T besar N, kemudian dikalikan dengan sinus dari sudut yang di antara T dan N tadi B per 2. Dengan demikian ternyata diperoleh B ini juga vektor satuan karena besarnya juga 1. Jadi baik T, N maupun B ini semuanya vektor satuan. Nah, jadi B tegak lurus T, B tegak lurus N karena dia cross product di dalam geometri, begitu ya, di dalam aljabar vektor matrik. Karena B adalah cross product T dan N, maka B ini akan tegak lurus T dan tegak lurus N. Apa peranannya gitu? Nah, kalau sudah mempunyai T, N, dan K tadi, nah, binormal nanti kita pakai di belakang ya. Jadi biarkan dulu. Ada 3 vektor, ada T, ada N, ada B. Nah, pertanyaannya, tadi saya mengerjakan untuk B, untuk T dan N. Saya belum berbicara yang B-nya, contohnya ya. Kalau T dan N tadi saudara mencari harus dibawa ke panjang kurva S ya. Ini ya tadi ya. Ternyata sama ya, ini saya harus dibawa ke dalam S. Enggak. Apa tidak mungkin bahwa semula vektor itu diberikan dalam persamaan RT? Semula kan kurvanya itu dalam persamaan RT. Nah, kenapa sekarang saya harus berbicara di sini RT, FT, GT, HT? Kok sekarang T-nya anggota AB? Kenapa tadi dibawa dalam bentuk ke S? Nah, apakah tidak mungkin kita memanfaatkan dalam berubah T? Kita coba aja dalam berubah T. Kalau ini bisa kan meringkas beberapa langkah gitu ya. Tapi tetap perlu yang di sana tadi karena nanti kita gunakan di integral garisnya ya. Jadi mari kita membawa, tidak perlu dibawa ke S, kita manfaatkan T. Mari kita lihat. Nah, kita sebutnya dalam parameter lain itu sebenarnya parameter T itu yang saya mau pakai. Saya kembali C ini sama ya, C-nya dalam persamaan RT begitu.
C rectifiable tetap. Nah, jadi tidak boleh R aksen T-nya 0 gitu untuk setiap T anggota AB, karena ini tidak pernah 0. Jadi karena R aksen T tidak pernah 0, saya bisa mendefinisikan ini. Maksudnya di sana. Gitu kan ya. Nah, kemudian dengan menggunakan aturan rantai di dalam penurunan, maka sebenarnya yang semula T itu adalah turunan R terhadap S, karena sudah lihat T dan S ini ada hubungan dengan T-nya fungsi dalam S, maka sudah lihat aturan rantainya mengatakan turunan R terhadap S itu sama dengan aturan R terhadap T terhadap S. Dan kalau dengan aturan tersebut sebenarnya saya tahu di RDT gitu kan ya. Saya tahu di SDT karena tadi sudah punya hubungan. Karena di SDT itu adalah tadi apa di SDT? Di SDT itu adalah besar dari R aksen ya pertama kali di panjang busur tadi. Kalau begitu jadi nyaman. Saya menghitung T itu tidak perlu membawa ke S. Terus nanti R besar diturunkan ya enggak, diambil turunannya R besar diturunkan yang kebetulan panjangnya memang 1. Hanya kalau di sini belum tentu turunan R kecil itu 1. Sehingga yang harus saudara lakukan mendapatkan vektor normalnya harus saudara vektor satuannya harus saudara bagi dengan besar R aksen. Jadi ini menjadi lebih sederhana karena persamaan korvanya dalam T, sehingga saya bisa berbicara vektor T-nya itu kembali cukup memanfaatkan, tidak perlu tadi ya. Kalau tadi di sana teman-teman harus mencari R aksen S gitu kan. Ini tidak, ini bisa dibawa menjadi R kecil lagi diturunkan terhadap T dibagi dengan besar turunan tersebut. Selesai. Dengan seperti itu, N-nya jadi lebih sederhana juga. N tadi itu adalah turunan T terhadap S dibagi dengan besar dari vektor tersebut. Nah, kembali turunan T terhadap S tadi kita mendapatkan adalah T terhadap T kecil, T terhadap S. Dan ini sama. Nah, kemudian turunan T terhadap T besarnya ini akan sama dengan besar turunan T dt ds, dan yang di atas tetap sama. Nah, kalau begitu ini ada dt ds, ini ada dt ds, cancel. Menjadi turunan T terhadap T dibagi besar turunan vektor tersebut. Nah, jadi lebih nyaman bahwa N-nya itu adalah turunan vektor T dibagi vektor besar turunan vektor tersebut, tetapi tidak lagi perlu bawa ke S, cukup dengan persamaan korban di dalam T. Nah, di sini berarti T-nya T anggota AB. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mengubah-ubah ke dalam S. Nah, minggu depan saudara akan baru mengerti kenapa kita masih tetap harus pakai S. Nah, di sini sementara semuanya bisa kita ubah dalam T, dan ini menyenangkan kalau sudah dalam T. Jadi kalau begitu T yang tadi dr dt, saudara perhatikan baik-baik. Kapannya jadi apa? Kita sudah punya T itu adalah turunan R terhadap T dibagi dengan besar vektor tersebut. Kemudian N tadi vektor T diturunkan dibagi besarnya. Kalau begitu kappa itu apa? Nah, sudah, mari kita lihat sebentar. Nah, cukup ya. dr dt itu kalau di sini, nah ini ekuivalen dengan besar dr dt dikalikan vektor T. Jadi ini adalah besar dari dr dt itu adalah ds dt tadi di depan ya. Nah, jadi kalau begitu kita mendapatkan D2R dt kuadrat ini menjadi, sudah perhatikan, ini kalau diturunkan lagi terhadap T akan diperoleh D2R dt kuadrat. Ruas kanan ini menjadi turunan ini terhadap T, yaitu D2S dt kuadrat kali vektor T. Nah, kemudian ditambah turunan S terhadap T terhadap turunan T vektor T terhadap T. Sudah perhatikan baik-baik, S dan T ini fungsi skalar sehingga tidak perlu saya menggunakan inner product.
sehingga sudah perhatikan dia di SDT ada DTDS gitu. Yang fungsi skalar tadi sudah mendapatkan hubungan S dan T. Nah, dengan demikian sudah mendapatkan D2 R dt kuadrat itu adalah D2S dt kuadrat masih tetap ini sama T. Ini sudah perhatikan baik-baik. Turunan dari T besar terhadap T itu adalah turunan T besar terhadap S kali turunan S terhadap T. Turunan T terhadap S itu adalah kappa N. Kappa kali vektor N. Nah, DSDT-nya masih tetap. Sehingga kalau disubstitusikan ke sini, ini disubstitusikan ke sana, inilah yang diperoleh. Jadi sudah mendapatkan D2R dt kuadrat, ini menjadi ada DS nih. Nah, sudah perhatikan baik-baik. Nah, sudah akan mendapatkan selesai. Kalau di cross produkkan dengan D2R dt kuadrat, nah jadi sudah perhatikan ini ada D2R dt kuadrat, ada dr dt. Kalau ini di crosskan, sudah akan mendapatkan ini. Nah, inilah yang akan menjadi kappa. Nah, kappa itu pasti positif atau nol karena kelengkungan korpak, jadi tidak pernah negatif. Ukuran dia sehingga harus non negatif. DSDT juga non negatif. Maka dan kita mendapatkan besar dari vektor binormal itu 1, maka kalau diambil besarnya ini akan sama dengan kappa kali pangkat 3 turunan S terhadap T. Nah, inilah yang memberikan kenapa kappa itu menjadi besar cross produk turunan R terhadap T dengan turunan tingkat 2 R terhadap T dibagi pangkat 3 dari turunan R terhadap T. Nah, inilah kappa. Nah, dan kappa itu dapat seperti ini kalau dilambangkan secara kalau di titik T ya tinggal diberi T. Dan ini yang nanti dapat saudara ubah kalau dalam nomor 1, dalam nomor 2, dalam nomor 3, fungsi Y sebagai fungsi X dan seterusnya. Nah, minggu depan, saya sudah memberikan latihan lagi di sini. Ya, sudah boleh mencoba, ada saya berikan contoh pekerjaannya di sana, nanti sudah bisa cek kembali. Itu, karena saya harus berhenti ya. Nah, ini minggu depan saya akan berbicara pada integral garis dan saya akan memberikan minggu depan saudara ketemu apa? Kita ketemu jadwal kita kapan ya? Perkuliahan. Tadi saya sudah melihat jadwalnya. Kita ketemu setelah Lebaran ya. Senin ya, benar ya. Senin itu setelah Lebaran ketemunya, jadi aman. Ya silahkan berlibur dahulu. Nah, nanti kalau ada saudara berlibur dulu aja lah. Nanti saya beri tugas setelah Lebaran saja begitu. Nah, saudara harus mengenal integral garis, kappa. Ada latihan di situ ya. Saudara silahkan untuk berlatih. Tadi yang nomor 2 juga saudara bisa cek persamaan. 1. Setelah kita ketemu, agak aneh sekali ini. Senin 16, Senin 30 ya. Baik, saudara berlibur dulu, selamat berlibur. Nanti materinya saya tambahkan di semester setelah saya poles ya. Apabila ada pertanyaan, saudara boleh berdiskusi di semester atau ke email saya. Nah, tapi sekarang silakan berlebaran dulu. Selamat menikmati liburan bersama keluarga. Bagi yang tidak dapat pulang ke kampung halaman masing-masing, selamat menikmati Jogja. Lihatlah pengalaman di Jogja waktu lebaran gitu ya. Selamat siang semuanya, saya izin menutup.